Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama yang kita kayak ini. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Mohon izin kakak-kakak untuk on kamera. Dipersilakan untuk on kamera, kakak-kakak semua. Iya, terima kasih Kak Ahmad Rizwan. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai untuk tatap maya yang kedua ini, kita sama-sama persepsikan dulu terkait dengan pertemuan yang pertama kakak-kakak. Jadi pada pertemuan yang hari Senin kita bahas ulang kembali sebelum kita mulai ke tatap muka hari ini seperti itu kakak-kakak. Oke, baik untuk ulasannya yaitu mengenai tatap muka yang pertama agar kita menyamakan persepsi dulu semuanya bahwa yang pertama di sini saya selaku fasilitator kakak-kakak semua. Jadi bukan narasumber, jadi saya ini yang akan menemani kakak-kakak semua selama 3 bulan ke depan. Jadi saya menemani kakak-kakak belajar terkait dengan modul-modul yang ada di PKG PJOK seperti itu. Jadi apabila ada kesulitan, kakak-kakak bisa bertanya kepada saya seperti itu kakak-kakak. Jadi lebih ke teman ya, teman belajar. Kemudian yang kedua, yaitu terkait tujuan utama PJOK. Tujuan utama PJOK kita samakan dulu persepsi. Mohon izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar? Halo, cek. 1, 2, 3. Cek. Ya, terdengar Kak. Ya, tadi sempat terputus ya suaranya. Iya. Oke, jadi kita samakan dulu persepsi kita terkait dengan tujuan utama dari PJOK. Jadi yang perlu kita ingat bersama bahwasanya untuk pelajaran PJOK ini adalah membuat siswa kita untuk aktif sepanjang hayat. Jadi terkait dengan tujuan PJOK untuk prestasi, kemudian tujuan PJOK untuk kebugaran, untuk kesenangan dan lain sebagainya itu bukan tujuan utama ya. Jadi tujuan utama kita sebagai guru PJOK adalah membuat siswa aktif sepanjang hayat seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dulu terlebih dahulu terkait dengan pada pertemuan pertama. Mungkin ada yang ingin dibahas terlebih dahulu terkait dengan pertemuan pertama. Kakak-kakak, silakan. Ada yang ingin dibahas terutama terkait dengan PJOK dan refleksi.
Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke pertemuan kita hari ini membahas terkait dengan refleksi. Sebelum saya mulai refleksinya, silakan kakak-kakak yang masih bingung terkait dengan refleksi boleh ditanyakan atau boleh sharing-sharing sebelum kita mulai ke materinya. Silakan kakak-kakak. Mungkin ada yang bingung terkait dengan maksud dari refleksi dan lain sebagainya, dipersilakan. Kalau bisa sih Kak, ini Kak di resume ulang Kak, biar yang kan saya baru yang ikut pertama nih Kak, Zoom pertama. Karena kemarin saya ketinggalan info. Jadi bisa di resume ulang gitu Kak. Oke, baik, terkait dengan uh, resume ulang, nanti akan diresume ulang di WhatsApp saja, seperti itu ya Kak. Jadi supaya lebih mudah diingat dan ketika lupa bisa dibaca kembali seperti itu. Ini saya mohon izin, saya sepertinya lebih baik mengcover kamera ya, karena mulai PowerPoint-nya sudah tampil. Cek apakah PowerPoint-nya sudah tampil. Sudah Kak, sudah tertampil. Oke, baik. Oke, kita mulai dulu untuk kesepakatan bersama di pertemuan 2 ini. Yang pertama menyalakan kamera, ya bagi yang bukan sedang di jalan. Ini saya mohon maaf tadi sudah buka kamera namun ternyata sinyalnya kurang baik. Kemudian mematikan mikrofon bagi yang sedang ada di perjalanan atau yang sedang berisik, kecuali nanti ketika diizinkan untuk menyalakan kamera, menyalakan mikrofon dipersilakan. Kemudian kakak-kakak hadir seutuhnya ya. Jadi kakak-kakak bisa dari awal sekarang jam 2:30 sampai nanti jam 4. Jadi tidak dipotong di tengah jalan izin dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kakak-kakak bisa mengklik raise hand ya sebelum nanti menyalakan mikrofon apabila ingin bertanya. Jadi ketika ada gangguan teknis itu saya wajarkan, tidak apa-apa seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan tujuan kita di tatap maya yang kedua. Tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan program PKG PJOK yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam pelaksanaan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, sebelum dilanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tujuannya, dipersilakan. Ya, silakan Kak Endang Ibnu Naan. Baik, terima kasih Kakak. Sebelum dilanjut ke tujuan, boleh nggak saya nanya tentang kondisi terakhir terkait pengisian yang harus diselesaikan di
LMM ya? LMS. Iya, di LMS. Baik Kak, terkait dengan tugas akhir, berarti tugas untuk hari ini itu nanti akan diselesaikan ketika selesai pertemuan tatap muka kita hari ini. Jadi baru nanti mulai upload tugas. Jika yang kemarin itu hanya refleksi yang cerita Pak Raga dan kuesioner awal seperti itu. Betul ya kakak-kakak? Tadi sudah mengisi cerita yang Pak Raga, kemudian juga kuesioner yang awal. Begitu Kak Endang. Ya, baik, makasih Pak. Sedangkan untuk tugas yang hari ini terkait dengan reflektif itu baru akan dimulai setelah tatap maya hari ini. Jadi kakak-kakak nanti akan melakukan refleksi sebanyak 3 babak. Nanti si refleksi ini kakak-kakak copy paste di PowerPoint atau di Canva. Nanti baru diupload di LMS seperti itu. Oke, baik. Oke, lanjut. Untuk tujuan kita di tatap maya yang kedua, capaian pembelajaran terkait modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Seperti itu. Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan kakak. Terkait dengan tujuan modul refleksi ini. Mungkin kakak-kakak ada yang bingung, kok kita guru PJOK kok udah refleksi seperti ini. Seperti itu. Silakan. Bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Baik, dilanjut ya Kak. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini pada tatap maya hari ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat mengulas kembali prevlog refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti bentar kakak-kakak akan diberikan pertanyaan, nanti kakak-kakak menjawab dan nanti hasil jawabannya diresumi dan kemudian diupload di LMS. Seperti itu. Oke, agendanya yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kakak-kakak, apakah sudah membaca modul yang refleksi 3 babak, kakak? Atau ada yang belum membaca? Silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Atau ada yang masih bingung terkait dengan refleksi, dipersilakan, kita di sini kita saling berbagi. Maaf Kak, mau tanya. Itu belum paham tuh refleksi 3 babak Kak. Siap Kak. Jadi untuk refleksi 3 babak ini, kita akan mulai di tatap maya seperti ini. Jadi nanti sebentar, saya akan memberikan slide kepada kakak. Ya, jadi kakak tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan, seperti itu. Jadi 3 babak itu ada babak pertama, sebanyak 4 menit. Babak kedua, 16 menit, kemudian ada lagi babak ketiga. Seperti itu Kak Endang yang tadi bertanya ya. Oke. Saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan agenda kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian pengingat kesepakatan bersama, tadi sudah dijelaskan kesepakatannya. Kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Selanjutnya 20 menit. Ya, di situ sudah dijelaskan babak pertama tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak 2 yaitu berbagi refleksi.
tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Nanti akan saya tampilkan terkait dengan roda emosinya. Kemudian 20 menit ke babak ketiga yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, supaya nanti kakak-kakak lebih paham lagi dan lebih mudah lagi dalam berpikir bahwa apa sih ini tujuan dari refleksi. Intinya yang kita pelajari pada modul ini, refleksi ini adalah untuk mengingat seberapa besar ya yang sudah kita lakukan selama belajar mengajar PJOK. Ya, jadi kita istilahnya pada pertemuan ini kita harus menyadari diri gitu. Kalau kata Pramudia Anandatur, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Apakah pembelajaran PJOK yang kita lakukan ini, apakah sudah berpusat kepada murid, atau sudah membuat murid menjadi lebih baik, atau misalkan masih ya sekedarnya sajalah. Yang penting mengajar sesuai dengan yang ada topik-nya. Seperti itu. Jadi fungsinya refleksi ini adalah seperti itu ya, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tidak perlu dibawa pusing. Intinya refleksi itu untuk membuat kita menyadari diri, oh kita tuh pembelajaran PJOK-nya masih kurang atau lain sebagainya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita review framework dan model tulisan refleksi. Oke, ada framework Borton, ada W, SW, dan NW. Apakah kakak-kakak sudah mengisi tentang framework ini? Tentang framework Borton, tentang what itu apa? Yang sudah dipelajari, kemudian sekarang apa? Ya, dan seperti apa dan sekarang apa? Silakan kakak, ada yang sudah mengerjakan atau memang belum dikerjakan? Kakak, silakan. Oke, ini adalah framework Borton. Ada apa, terus apa, sekarang apa. Ya, kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak diminta untuk merefleksikan diri kakak. Sekarang itu kakak di bagian apa nih? Kemudian selanjutnya, terus apa yang akan dilakukan? Kemudian sekarang sedang apa? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini di framework Gibbs ini, apakah kakak-kakak sudah membaca terkait dengan framework Gibbs? Belum Kak, belum baca. Belum ya. Yang lain, Ya. apakah ada yang sudah membaca? Belum, Kak, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi di sini ada deskripsi. Ya, setelah deskripsi apa, kakak? Oke. Kita lanjut saja ya, karena supaya kakak-kakak tidak bingung ya. Oke. Kita akan mulai dari tulisan refleksi 3 babak. Jadi mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Kemudian menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Ya, ada teori Borton dan teori Gibbs. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Kakak-kakak udah membaca terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak? Kalau kakak-kakak belum, sekarang kakak-kakak boleh silahkan membuka LMS ya, sambil membuka LMS. Semuanya kakak-kakak memakai laptop kan ya?
Ada yang sedang memakai handphone? Izin Kak, saya pakai HP lagi di jalan. Oke, tapi Saya bawa juga laptop pakai nggak? HP lagi di jalan. Oke, oke. Oke, di LMS sudah tertera terkait dengan orientasi kakak-kakak atau kita semua sebagai guru PJOK. Sebentar, saya akan share jika memang kakak-kakak belum sempat membaca. Siap, nanti materinya akan dikirim ya Kak ya. Oke, di sini ada pembelajaran 2 kakak-kakak ya di modul. Saya akan share terlebih dahulu, saya tutup terlebih dahulu ya terkait dengan PowerPoint-nya. Oke, apakah kakak-kakak sudah membaca yang terkait orientasi ini, 5 orientasi ini kakak? Dari mulai nomor 1 sampai nomor 5, dari penguasaan materi, disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Sudah dibaca ya kakak-kakak? Sudah, tapi belum eces. Siap kakak. Yang penting kakak-kakak sudah bisa merujuk pada 5 orientasi nilai guru PJOK tersebut ya. Kakak-kakak itu refleksinya tipenya yang mana nih? Penguasaan materi atau proses pembelajaran atau aktualisasi diri atau integrasi ekologis atau tanggung jawab sosial. Saya tutup kembali ya kakak-kakak. Oke kakak, kita akan mulai ya mengerjakan refleksi pada 3 babak yang berbeda ya. Jadi kakak-kakak yang sedang di jalan itu diusahakan nanti ketika sudah tidak di jalan memakai laptop karena ini pengerjaannya menggunakan Google Slide ya Kak. Jadi harus diisi karena nanti hasil dari isian di sini akan kakak-kakak upload di tugas ya seperti itu. Kakak-kakak jangan dibawa pusing ya, kakak-kakak kita santai aja ya. Karena memang di pertemuan modul ini masih tentang refleksi. Jadi memang belum ke bagian kita ya, belum ke bagian PJOK-nya lah seperti itu. Ini tuh fungsinya refleksi ini untuk seperti yang tadi saya bilang untuk menyadarkan diri kita lah, sudah seberapa jauh kemampuan kita atau sudah seberapa jauh sih pembelajaran kita terhadap murid, apakah kita itu emang tipe guru yang komando atau tipe guru yang berpusat kepada peserta didik seperti itu. Sudah saya kirim di chat, silakan kakak-kakak klik ya.
Nanti tampilannya seperti yang ada di layar saya. Sudah muncul ya Kak di sini. Di sini sudah ada namanya masing-masing. Di sini ada yang namanya Pak Kak Endang, Kak Imam, ya. Kemudian ada Kak Mustopo dan lain sebagainya. Nah, ini kakak-kakak mengisi sesuai yang ada namanya. Jadi kakak-kakak tidak boleh mengisi di nama yang orang Suaranya putus-putus, Kakak. lain. Seperti itu ya. Jadi kakak langsung ketik saja di situ, tinggal klik seperti ini, kemudian isi jawabannya. Ya, apakah kakak bisa? Kak, cek. Kak, mohon izin Kak. Ya, karena saya di sekolah jadi suaranya seperti ini. Terlihat? Untuk penjelasan pengisian babak 1, 2, 3 bisa diulang nggak Pak? Soalnya tadi suaranya putus-putus Kak. Cek, cek. Suara saya terdengar, kakak? Saya mohon izin, ini sedang di sekolah jadi sinyalnya kurang baik, sama seperti semalam ya, kemarin malam. Untuk slide-nya apakah bisa diedit, kakak? Sebentar ya, saya kirim ulang untuk linknya. Apakah linknya sudah bisa dibuka, Kak? Kakak, apakah linknya sudah bisa dibuka? Sudah Kak, sudah bisa Kak. Sudah.
Izin kakak, suaranya nggak ada ini. Kamu udah ngopi dulu, ngopi ngopi. Pak Sobari nanya dong, jangan WA mulu. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Ini kita mulai babak yang pertama, ya. Waktunya 4 menit. Di sini sesuai yang ada di PowerPoint, kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan ini untuk menjawab di slide yang pertama. Ya, kan kakak-kakak di situ ada, di nama kakak-kakak ada 3 ya. Ya, satu slide itu ada isi 3. Nah, ini untuk pertanyaan yang nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1 itu dibagi menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang tadi, yang 5 tadi ya, Kak. Yang tadi sudah saya tampilkan 5 orientasinya. Jika kakak-kakak masih bingung, bisa buka di modul, ya, di LMS. Seperti itu. Kemudian, apa yang membuat kakak-kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Silakan. Kakak-kakak sekarang mengerjakan yang babak yang pertama terlebih dahulu. Ya, silakan isi di slide-nya. Ya, jawaban dari 3 pertanyaan ini. Kakak-kakak boleh mencari inspirasi di Google ya, jawabannya tidak apa-apa. Kemudian nanti setelah mendapatkan inspirasi, kakak-kakak boleh isi tapi sesuai yang fakta yang sedang kakak-kakak semua rasakan sekarang ya. Yang ada di Google itu jadikan inspirasi, jangan plek ketiplek di copy paste ya kakak-kakak. Silakan, waktunya 4 menit kakak.
Pak Nujita, silakan dilihat di LMS, Kak. Di pembelajaran 2. Di LMS, di pembelajaran 2. Di situ ada 5 orientasi. Kakak-kakak ada 5 ya. Silakan kakak pilih salah satu saja. Kemudian kenapa kakak menuliskan nilai orientasi tersebut dan apa bukti bagaimana Kak Nuzta? Apakah sudah ketemu nilai orientasinya Kak? Di LMS? Belum, saya izin share screen. Boleh, boleh. Saya hentikan dulu ya. Ini udah terlihat. Nah, ini yang di bagian mananya ya? Kalau di saya belum muncul Kak, mungkin kakak-kakak yang lain sudah muncul. Nasi pecel rujak hanya 3.000 Mbak. Di 1.1 B2 Kak. Di framework dan model-model refleksi. Ke bawah Kak. Nah itu nomor 1 sampai nomor 5 Kak. Oke. Gak apa-apa Kak. Oke. Terima kasih. Jangan dulu di stop, biar di situ aja dulu Kak ya. Biar kakak-kakak yang lain juga bisa membaca. Mama Mas, jika Untuk ini itu berarti untuk pertanyaannya ya. Oke. Udah, terima kasih. Ya, Anda jadi kakak untuk di babak pertama kakak menjawab 3 pertanyaan ini berdasarkan orientasi nilai guru PJOK yang tertera di layar ya kakak-kakak.
Pak Imam, Pak Imam sudah klik slide yang sudah saya kirim di chat, Kak. Mengisinya di Google Slide sesuai yang tertera dengan nama-nama kakak-kakak masing-masing. Pak Imam, cek. Oh, yang tadi ya, yang babak pertama itu ya, Kak ya? Iya, betul, Kak. Slide-nya sudah bisa diklik belum, Kak? Atau Oh, sudah bisa di-edit? udah bisa. Oh, berarti Ada nama. diisinya di situ, Pak ya? Setiap babak Ya, satu, ya ada. oke, Oke, siap. oke. Kakak Ya, isi baik, yang terima babak kasih, Kak ya. pertama dulu ya, Kak. Oke, siap. Siap. Jangan dibawa pusing ya, kakak-kakak. Kita sama-sama belajar di sini. Silakan, Kak Endang. Izin bertanya kakak, Siap, Kak Endang. di babak pertama ini berarti jawaban dari pertanyaan pemantik yang 3 itu ya, Iya, betul, di Kak. kolom Jadi babak kakak, pertama. betul, Kak. Jadi di 3 pertanyaan itu dibuat di satu jawaban di nomor 1, Kak. Seperti itu. Di babak satu ya. Iya, betul, Kak. Karena waktunya kan Baik, 4 terima menit, kasih. jadi masih ada waktu. Siap, Kak Endang. Ya, siap. Kakak-kakak, nanti selain mengisi slide, kakak-kakak juga copy jawabannya ke Microsoft Word kakak-kakak ya, supaya nanti tinggal upload di tugas LMS. Kita lanjut kakak-kakak ya ke babak yang kedua. Untuk pertanyaannya saya kirim lewat chat ya, Kak.
Cek, Kak Nujita boleh stop sharing terlebih dahulu, Kak. Kakak, untuk babak yang ketiga, pertanyaannya sudah saya kirim di chat ya, kakak-kakak.
Bagi kakak-kakak yang mau sholat asar, dipersilakan boleh sholat asar terlebih dahulu. Jika ada terkendala, kakak boleh bisa langsung cari di Google saja jawabannya, tidak apa-apa. Kak Nujta, boleh share screen Google Slide punya Kak Nujta? Oh, boleh. Ya, Oh, silakan Kak. Ya, slide yang sedang dikerjakan Kak. udah kelihatan belum? Oke, siap. Seperti ini ya, kakak yang lainnya. Jadi di setiap babak ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silakan kakak-kakak jawab sesuai yang sudah saya share. Seperti itu. Jika kakak mentok, kakak boleh mencari jawabannya di Google ya, Kak. Tapi nanti dibaca terlebih dahulu, jangan langsung plek ketiplek dijawab seperti itu ya. Oke, makasih Kak Nuzta. Boleh ditutup kembali. Kak Hanif mau Iya, tanya. silakan. Iya. Ini yang babak kedua itu kan ada yang di kolom chat, ada yang di chat web ya. Nah, ini tuh ngerjainnya yang mana dulu? Yang di chat WA itu babak kedua, sedangkan yang di chat ini barusan adalah babak ketiga. Yang di grup, yang di ini babak ketiga. Sebentar saya kasih keterangan dulu ya. Jadi yang dikerjakan itu yang di WhatsApp terlebih dahulu. Baru nanti yang ada di chat. Kak Dede, kolom satunya yang mana ya Kak Dede? Boleh share screen Kak Dede di sini Kak. Cek Kak Dede. Halo, cek. Ya Kak, siap. Iya, Kak Dede bisa sedang memakai HP atau sedang memakai laptop Kak? Pakai laptop Kak. Kakak boleh share screen aja nggak apa-apa, kita di sini berbagi.
di presentasi. Ada kan yang Kak yang di sebelah tangan itu. Coba di-share Kak, biar eh, di sebelah mana bagian kendalanya Kak. Kolom pengisiannya hilang yang babak 1 Kak. Jadi terhapus gitu ya. Ya, Bisa copy paste yang punya temannya Kak. Coba di copy punya temannya terus dipindahkan ke yang punya Kakak babak pertama. oke. Yang masih kosong. Oke Kak. Siap Kakak-kakak. Kita Oke, waktunya terima kasih masih Kak. masih lama ya Kak sampai jam 4, jadi tenang saja ya Kak ya.
Oke, waktunya tinggal cuma 10 menit lagi ya kakak-kakak. Kak Nuzda, apakah sudah selesai Kak Nuzda? Saya tinggal babak terakhir aja nih Kak. Yang tinggal ketiga ya. Kakak-kakak yang lain tinggal babak yang keberapa Kak? Yang lain? Ada yang ingin berbagi terkait dengan babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga? Kita berbagi praktik baik supaya menjadi ide gitu buat kakak-kakak semua. Kak Nuzda mungkin berkenan untuk berbagi. Boleh Kak, tidak apa-apa. Terkait Oke. refleksinya. Siap Kak. Sudah muncul belum ya? Sudah Kak. Oke, silakan dibaca Kak. Oke, Dijelaskan. terima kasih. Oke, jadi metode yang saya gunakan saat ini yaitu ecological integration atau bisa juga disebut sebagai integrasi ekologis. Nah, integrasi ekologis ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan murid. Nah, karena sekolah saya juga mengajarkan penilaian holistik, yaitu saya mendorong siswa untuk mencari makna pribadinya mereka dalam penguasaan gerak dan melihat juga kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa itu tidak disamaratakan.
Buktinya yaitu saya selalu melakukan diferensiasi kepada anak. Lalu di babak kedua, seberapa yakin? Saya yakin karena siswa yang saya ajar itu cukup macam-macam ya. Memang mereka berkebutuhan khusus beda gitu. Ada ADHD, autis, dan sebagainya gitu. Anak-anak yang special needs gitu. Nah, jangan sampai saya itu menyamaratakan materi yang saya berikan itu kepada anak-anak yang normal sama anak-anak yang spesial, karena pasti berbeda, treatmentnya berbeda, repetisinya berbeda. Nah, itu harus saya lakukan. Supaya apa? Supaya mereka itu mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita sudah siapkan di dalam RTP atau UBD. Begitu. Nah, hal baiknya siswa yang memiliki keterbatasan itu dapat mencapai tujuan. Tapi hal buruknya, kadang siswa-siswa yang normal itu merasa dibedakan. Kenapa? Dia kok hanya 2 kali sih, Miss? Kok dia hanya 10 kali sih, Miss? Gitu. Kita berapa kali gitu. Itu ya hal buruknya. Dan mereka tuh merasa terganggu ketika mereka dibedakan gitu. Terus yang saya rasakan saya belum menjadi guru yang baik karena saya masih suka menyamaratakan kemampuan siswa gitu. Padahal sebenarnya beda-beda antara anak perempuan sama laki-laki aja berbeda gitu. Jadi kadang saya suka masih nyamain itu karena itu yang membuat saya kurang baik. Saya belum jadi guru yang baik gitu. Nah, saya lanjut ke babak yang kedua kan ini ya, masuk ke babak kedua. Bagaimana saya memanfaatkan? Saya tadi sempat baca semua ya 5 nilai orientasi. Nah, di sini saya mau mencoba mengadopsi dari hal-hal baiknya dari 5 nilai orientasi itu. Nah, dari situ saya akan coba nih. Misalnya saya mau coba nih dari misalnya disiplin penguasaan materi. Saya akan coba di 1 hari apakah cocok atau tidak. Terus learning proses atau proses pembelajaran itu cocok atau tidak gitu dari sesuai dengan deskripsinya. Terus integritas atau validasi. Nah, itu saya akan coba dan mana yang lebih cocok. Dan misalnya ada dari penguasaan diri ada nih satu yang cocok, bisa nggak ya digabung sama proses pembelajaran, bisa nggak ya digabung sama aktualisasi. Nah, itu akan saya coba untuk bisa memanfaatkan 5 nilai orientasi itu. Lanjut pada babak yang ketiga. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya itu adalah apakah saya sudah mampu memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum. Itu. Lalu yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di dalam kepala saya. Ya, ini kok hilang. Nah, pandangan saya sebagai guru yang baik itu bukan hanya menyelesaikan sampai dengan tujuan tercapai, tapi perlu juga mengetahui capaian pengetahuan siswa dalam gerakan. Itu karena kalau misalnya siswa nggak tahu gerakannya untuk apa, ya mereka hanya jalan aja gitu. Tanpa mereka tahu sebenarnya ini gerakan untuk apa ya kalau udah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu apa yang saya akan ubah? Saya mau ubah atau saya lakukan itu bisa fokus dalam mengembangkan gerak siswa. Karena banyak banget kan macam-macam gerakan gitu. Yang mungkin saya belum tahu. Dan satu lagi, rencanakan pembelajaran yang menarik. Karena anak-anak ini menguras energi sehingga saya tuh kadang suka naik emosinya kan. Jadi pembelajaran tuh kayak kurang menarik gitu. Nah, saya tuh mau ini pembelajaran jadinya menarik. Jadinya anak-anak tuh cari kita mau belajar apa yang nih hari ini
kita mau belajar apa ya hari ini gitu. Begitu. Apakah Oke, suara saya bagus terdengar? sekali. Terdengar kan Nuzza, bagus sekali ya Kak Nuzza. Dan yang rekan-rekan yang lain boleh kasih reaksinya ya buat Kak Nuzza nih. Oke, silakan Kak Ahmad Mursidi dan Kak siapa? Kak Ahmad Mursidi dulu. Kak Nuzza boleh di stop share terlebih dahulu. Enggak, salah pencet. Oh, tadinya mau ngasih upload, taunya angkat tangan gitu ya. Tidak apa-apa, Kak. Oke. Betul. Iya. Kakak-kakak yang lain mungkin dari kakak-kakak yang laki-laki ini ada yang ingin berbagi juga nggak? Nggak ada ya? Atau masih banyak ada kegiatan yang lain kakak-kakak? Jadi intinya refleksi itu seperti yang sudah Kak Nuzta jelaskan seperti tadi ya. Nah, kakak-kakak nanti setelah menjawab 3 pertanyaan itu dari babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga, jawabannya disimpan di Canva atau di Microsoft Word. Kemudian, kalau misalkan di Canva, maka downloadnya dalam bentuk PDF. Sedangkan ketika kakak-kakak mengkopinya di Word, maka kakak-kakak save-nya dalam bentuk PDF. Setelah itu, kakak-kakak kirim di tugas ya. Kak Nuzda, yang kemarin tugas itu yang ditanyakan itu, Kak. Ya, jadi upload Oh, ya. tugas ya. Hari ini yang setiap sekolah memiliki macam-macam perbedaannya sendiri, jadi tidak sama rata dengan yang milik Anusda seperti itu. Apa? Cek, apakah suaranya terdengar? Kak Endang, Ibnu Naan, silakan Kak. Kak Endang, cek. Kakak-kakak, buat yang masih belum selesai, boleh dijadikan PR kakak-kakak. Nanti kemudian kakak-kakak pindahkan yang ada di Google Slide tersebut ke Canva ataupun ke Word. Kemudian ubah dalam bentuk PDF, kemudian upload pada kerjakan tugas yang ada di LMS. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya terkait materi hari ini atau apapun, ya, dipersilakan Kak. Silakan Kak Ahmad Rizwan. Izin Kak untuk tugasnya itu ada Kalau waktunya tidak atau tidak ya salah Kak? sampai tanggal 12 September. Ya, kurang lebih. Kak Nuzza bisa dicek tidak yang kerjakan tugas yang kemarin itu sampai tanggal berapa, Kak? Coba. Jadi yang tulisan kerjakan tugas. Cek Kak Piki,
Apakah suara saya terdengar, Kak Piki? Cek. Kak Piki, cek. Kak Endang, cek. Kak Ahmad Rizwan, sebentar ditunggu ya Kak ya. Sedang dicek terlebih dahulu sama Kak Nujta. Halo, iya kakak, Siap, baru Endang. masuk ini. Siap, Endang. Ya, Ya, izin. siap. Tadi kan disampaikan kalau udah selesai kita ke PDF-in ya. Iya, betul Kak. Kemudian kita upload ke MLS tuh ya. Iya, betul Kak. Lepas mananya tuh ya? Nah, Saya ini upload sedang dicari oleh Kak Nujta terlebih dahulu nih Kak. Untuk Oke, kerjakan siap. tugasnya di bagian yang mana. Semalam Kak Nujta udah nemu ya Kak Nujta ya. Semalam sudah temu. Jadi nanti sebentar ditunggu dulu Kak Nujta. Kak Piki, suaranya terdengar tidak Kak Piki? Kak Piki, cek. Kak Piki, apakah suaranya sudah terdengar Kak Piki? Ya, ini bukan ya. Iya, betul Kak. Betul sekali Kak. Di 1.1.D2 ya kakak-kakak. Ya, batas waktunya bisa dilihat kakak-kakak. Kak Nuzda mohon izin dikeataskan kembali Kak. Nah, di situ batas waktu Kamis jam 23.59. Artinya besok ya kakak-kakak tanggal 12 ya sampai jam 23.59. Ya kakak-kakak isi yang tadi ya, yang 3 babak tadi di PDF kan, kemudian diupload di sini dikerjakan tugas ke bawah Kak Nuzda. Ke bawah kan. Nah, itu di situ sudah ada petunjuk pengiriman tugasnya. Kakak-kakak bisa choose file, ya, upload file, kemudian pilih dalam bentuk PDF, ya, agar ringan kilobyte-nya itu. Coba Kak ke atas kerjakan tugas, cek tes Kak. Yang atas kan Nujta. Nah, klik itu. Nah, di situ ada tulisan upload file. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Pilih file, nanti kakak jangan lupa ditulis ya. Sesuai yang ada di atas 1.1.D ya untuk nama filenya seperti itu. Oke. Kakak semua. Jika ada yang bingung nanti bisa chat WA saya saja ya, Kak. Oke, makasih Kak Reza, boleh stop saya. Kak Abdul Muhyi, cek. Kak Abdul Muhyi, cek. Suara saya terdengar Kak Abdul Muhyi? Ya. Kak, itu mau nanya. Iya. Silakan Kak. Kak. Dong, tampilin lagi dong itunya, layarnya. Yang di mana bagian mana? Oh, nggak mau. Ya udah, yang di bagian yang klik di sini itu kan ada kalau diklik kan ada Bohong rubrik bercanda ya. itu Kak. Bohong bercanda. Semacam Santai aja kakak-kakak santai. Santai, jangan dibawa tegang ya. Kalem boy, kalem. Kopi. enggak, mau nanya doang sih sebenarnya, Mas, saya belum ngerti sebenarnya. Iya. Itu Silakan yang Kak. di atas tuh Kak Kanuza tuh ya, yang diklik di situ apakah perlu diisi itu semacam rubrik gitu? Yang klik di sini itu yang di atas Kak. Ini. Yang di atas Kak, terus scroll terus. Atas, kan itu ada bahasa klik di sini ya. Di situ kan kalau muncul kan rubrik ya. Apakah itu perlu diisi apa gimana itu? Nah, klik di sini. Itu. Biar terang benderang gitu. Kakak boleh upload yang ini.
ya. Ya. Kemudian Kemudian atau boleh mengupload yang tadi yang baru seperti kelebak. Kak ya. Kalau yang ini mungkin terlalu pusing gitu ya. Betul nggak Kak Muhi? Ya terlalu pusing banyak. Terlalu orang Jaya bilang meriang. Ya. Jadi kita sederhanakan saja. Yang penting kakak mengerjakan tugas, hadir, pasti saya kasih nilai sangat baik. Ya kakak. Oke. Di atas 70 ya. Siap kak, tenang aja. Aktif, Oke, makasih. hadir semua. Ya, Tugas makasih. masuk. Oke. Siap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak. Mungkin ada yang masih bingung. Jadi saya sederhanakan saja. Jadi sebelum, silakan Kak Nusa. Ini kan kalau misalnya saya print screen, terus habis itu taruh di Word, terus dijadiin PDF nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Yang penting di uploadnya itu dalam bentuk PDF, biar ringan gitu Kak ya. Ketika saya membukanya juga kakak-kakak ringan seperti itu. Oke, Kak Imam, silakan Kak Imam. Baik Kak, izin bertanya Kak. Ya, Kak Imam. Untuk pengerjaan tugas yang tadi, apakah kita isi juga di Google Slide-nya? Apa kita langsung buat langsung aja Pak? Di Canva atau buat boleh PDF? langsung saja. Ya, boleh langsung saja ya? di nggak apa-apa. Yang penting tugasnya masuk ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak, satu lagi Kak. Kakak. Ya, boleh Kak Imam. Ya, untuk babak 1, babak 2, babak 3 itu disatukan aja atau dipisah gitu Kak, PDF-nya? Yang penting ada tulisannya babak 1 jawabannya apa saja, babak 2 jawabannya apa saja, babak 3 jawabannya apa saja. Oh gitu, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan lagi. Kakak-kakak pokoknya jangan bingung, jangan tegang, tenang saja ya kakak-kakak, kita belajar bersama di sini. Seperti itu. Kemudian untuk penyederhananya saja, kenapa kita harus mempelajari refleksi ini, modul refleksi ini tentang refleksi. Jadi intinya adalah untuk menyadarkan diri kita. Apakah intinya kita itu sudah mengajarnya sudah benar apa belum? Apakah kita sudah menjadi guru PJOK yang baik buat anak-anak? Kemudian apakah kita sudah memberikan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik atau belum? Salah satu contoh kita sudah terpusat pada peserta didik adalah kita tidak terlalu banyak bicara, sedangkan anak-anak yang mencari sendiri gitu. Jadi anak-anak itu justru nanya ke kita, Pak, ini saya nendangnya salah mulu nih Pak. Ketika saya melakukan tendangan futsal, kaki bagian dalam saya bolanya miring terus. Kemudian anak itu nyamperin nih ke kita. Nah itu artinya pembelajarannya sudah terpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang mencari sendiri seperti itu. Makanya kita pelan-pelan belajar di PKG PJOK. Nah, fungsinya refleksi itu adalah seperti itu. Itu saja kakak-kakak. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi atau yang ditanyakan? Ya, Kak Endang, silakan Kak Endang. Ya, izin Kak. Saya udah coba gunakan PDF untuk mengupload hasil tadi ya. Iya, Kak. Di model 1.1 yang refleksi framework ya. Iya, betul Kak. Tapi di sini kok belum bisa ya? Setelah mau saya upload, nggak bisa diklik. Boleh share screen nggak Kak? Kak Indra. Biar jadi buat bersama-sama gitu Kak. Yang PDF-nya ya? Semuanya Kak, boleh nggak apa-apa. Apa saya kirim di grup aja? Ini Kak, maksudnya Kakak share screen, kendalanya di mana gitu. Kakak buka di LMS. Oh, bentar ya. Sudah bisa Kak
Ambilnya di mana ya? Ambilnya ya? Yang ini Kak, di sebelah tangan. Ini ada gambar tangan, kemudian ada tanda panah ke atas tuh, presentasikan sekarang. Bentar. Kak Hafiz, Ini ya. Kelihatan nggak? Ada Kak. kelihatan. Ke atas Kak, ke atasin nggak? Ditarik ke atas itu Kak, Endang. Sebentar, gimana nariknya ini? Saya masih bingung ini. Kakak sekarang buka LMS saja, jangan ngelihat Google Meet Kak, jangan lihat Google Meet. Kakak buka website Kan Kakak. Uca ketawa aja kan Uca. Iya, kan Uca selalu bahagia. Ya, jangan seperti itu. Saya tuh seneng tau Pak. Iya, kita Ya harus ini ya gembira. kendalanya, tapi kelihatan kan ya Kak ya? Iya Kak, Kak Endang. Jadi uploadnya bukan di choose file yang di situ Kak, yang di atas, Kakak tarik Di dulu deh. atas ya. Ini Bapak bukanya di mana Pak? Ini di PDF atau di Google? Kayaknya bukanya di PDF deh Pak. Enggak, saya ini mau buka Google. Ini Google Kak, ini udah Google. Udah ke MLF. Kan Uca ketawa lagi. Iya, emang nggak boleh Pak. Banget. Nggak apa-apa dong. Pak, itu di yang paling kanan di keatasin aja Pak. Kanuzza boleh deh, itu lagi share screen lagi. Mungkin Kak Endang itu tadi nggak kliknya yang di upload file yang dituliskan tadi di bawah. Kak Endang grogi. Nah yang di atas nih Kak Endang yang di situ tuh ada tulisan warna biru Kak Endang. Kerjakan tuh yang di paling atas dekat 1.1D2. Nah di situ di pinggirnya ada tulisan kerjakan. Karena Kanuzza sudah mengisi, maka Kanuzza itu tulisannya kerjakan lagi. Kalau kakak-kakak yang belum tulisannya kerjakan. Seperti itu ya Kak Endang. Iya. Ya, yang di atas kan Kak. Uca yang udah ketawa aja. Siap, kakak-kakak kita udah lewat 17 menit ya, kita akhiri saja. Kak Nuzza boleh di stop share. Oke, jadi kita tutup saja untuk tatap maya kita hari ini. Kakak-kakak intinya jangan dibawa pusing, jangan dibawa stres ya kakak-kakak. PKG PJOK itu kita itu di sini belajar sama-sama, nyari ilmu sama-sama. Ya, saya juga nggak merasa paling hebat, saya cuma duluan aja dapat nerima materi ini gitu. Itu aja ya kakak-kakak. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita sebentar bisa on cam ya untuk di foto terlebih dahulu ya untuk di screen. Oke, Kak Ahmad ya, hati-hati Kak Ahmad ya, walaupun di jalan fokus ke depan aja Kak ya, ke jalan. Ya, Kak Vicky, Kak Andi Erianto, kemudian siapa nih, Kak Supendi, Kak Ahmad Mursidi, boleh dong di on cam, nggak apa-apa, walaupun lagi di jalan juga nggak apa-apa. Foto langit-langitnya aja nggak apa-apa, foto langit-langit. Ganteng-ganteng semua ternyata ya, emang guru PJ kok nggak, Kak Nuzta nggak sia-sia masuk ke kelas ini ya, bapak-bapaknya ganteng semua ini, nggak ada yang gagal, nggak ada. Oke, siap, kita foto dulu ya. Ya. Oke, yuk kita foto yuk. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya.
Tiganya mana tiganya ini? Udah mau ada 3 loh. Nyengir bae Imam. Ini udah belum nih fotonya? Udah. Tapi Udah ya? tunggu ke Hanif Ini ya. udah napas dari tadi ini. Iya. Udah maksimal banget ini kayaknya. Belajar makan juga yuk, Mam. Serbu yuk. Kanutannya serbu yuk, belajar yuk. Oke, kakak-kakak semua yang baik hati, yang ganteng-ganteng. Saya dapat Kanusta kalau ada info apa-apa dari dikirim itu jawabannya, share, dibagi. Itu kalau ada tugas bagi-bagi. Iya. Oh iya. Nanti saya infoin ya, kalau saya udah ngerjain. Kanuca. Bentar lagi saya lewat Apa? ke Iya, Valencia nih. Jalan. Tunggu ya. Saya pulang, Pak. Saya pulang. Pulang. Ya udah. Kan misalnya Pak Bali kayaknya. Gak itu Pak, itu modus Kak. Biasa dia. Saya pulang, Pak. Bye-bye. Nyengir bae, Mam. Kan Ustaz di Lorenzi kosong nggak? Itu katanya Pak Muni mau pindah. Pak, saya mau bikin lapangan lagi, Pak. Nanti mohon maaf ya, berisik. Sparring kayu, sparring yuk. Sparring naon, Moy? Ngeri. Sparring Wing Chun, Moy. Tuh Imam ajak. Oke, nanti malam kita kumpul di rumah Kak Nuca ya. Ngerjain tugas. Nggak ada. Kakak boleh meninggalkan mic ya. Ini saya rekamannya saya matikan dulu. Kakak-kakak boleh ngobrol ya. Ya, Kak, matiin aja dulu rekamannya.